Pemirsa, Garuda terbang ke Jepang untuk menang. Kita berharap skuad Patrick Kluivert pantang pulang sebelum menang. Tidak salah jika tetap optimis, meski banyak juga yang percaya harapan untuk menang tipis. Sudah tersambung para narasumber Dialog Prime pada sore ini melalui sambungan Zoom. Ada Muhammad Reza Hasrul, supporter Garuda di Jepang. Dan juga ada Budi Sudarsono, striker Timnas Indonesia periode 2001 hingga 2010. Selamat sore Mas Reza, selamat sore Mas Budi. Selamat sore Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Mungkin saya ke Mas Reza terlebih dahulu untuk menceritakan bagaimana atmosfer di Jepang saat ini, khususnya supporter dari Garuda untuk menyambut laga besok. Oke, terima kasih Mbak. Selamat sore semuanya. Jadi suasananya sangat menggebu-gebu kalau bisa saya sampaikan, karena bisa kita lihat dari bulan Maret penjualan tiket itu sehari, tidak sampai sehari, bahkan hanya 3 jam. Tiket untuk yang away, utamanya yang away karena Indonesia berdasarkan JFA dapatnya away, selatan, bawah, dan di atas. Itu langsung ludes, Mbak. Berapa Itu tidak tiket tuh, sampai Mas? 3 jam. Berapa tiket? Itu tiketnya 1.000 lebih. Pastinya saya tidak bisa mengingat jumlahnya. Namun itu tidak menutup semangat dari teman-teman supporter yang ingin nonton. Mereka membeli di tribun-tribun netral. Tentunya dengan beberapa aturan dari JFA itu sendiri. Untuk di tribun netral ada aturannya. Jadi untuk di tribun away pun ada aturannya, begitu juga di tribun home untuk Jepang, supporter Jepang itu sendiri. Jadi atmosfernya sangat menggebu-gebu, Mbak. Bahkan sudah ada supporter yang terbentuk tahun ini itu Garuda Japan, mempersiapkan segala macam persiapan, bahkan ada tifo juga yang dipersiapkan dan mosaik, dan ini sangat menarik karena biasanya tim home yang menyiapkan tifo dan koreo, ini supporter tim away yang menyiapkan. Oh, oke. Boleh dong diceritakan kira-kira, ini boleh dibocorin tidak kira-kira apa saja yang dipersiapkan nanti untuk mendukung para pemain laga besok? Kalau dari saya, karena kebetulan saya ini supporter umum, dalam artian tidak bergabung, belum bergabung ke Garuda Japan itu sendiri. Oh, oke. Karena di sini kita mempersiapkan membeli jersey. Jadi beberapa teman kita membeli jersey Erspo dan mengirim langsung dari Indonesia ke Jepang. Itu sebagai bentuk dukungan karena Erspo kemarin menjual jersey, menjual restock untuk jersey. Untuk teman-teman Garuda Japan sendiri, saya lihat di Instagram teman-teman Garuda Japan itu mereka latihan untuk chance, koreo, dan lain-lain, tapi belum ada spill, belum boleh dibocorkan, dan memang ini akan sangat-sangat menarik untuk dinantikan. Iya. Baik, kalau jersinya warna apa? Karena tadi ada info kalau timnas kita akan bermain dengan warna putih ya? Berdasarkan info yang beredar dari teman-teman, kita memerahkan suita. Wah, memerahkan. Wah, keren sekali. Oke. Baik, saya ingin bertanya juga soal tadi komposisi tempat duduk ya. Jadi kalau memang jatah untuk supporter Indonesia itu sudah habis, seperti tadi yang diceritakan Mas Reza, dalam 3 jam langsung habis semua tiket. Kemudian ada jatah untuk tribun netral. Nah, bagaimana sebenarnya cara untuk membeli bagi supporter Indonesia yang ingin membeli di tribun netral? Kalau untuk sekarang, bahkan tribun netral pun sudah ludes habis, Pak. Jadi untuk pembelian tiket itu JFA mengaturnya kita harus buat JFA ID. Jadi harus buat JFA ID dulu, baru kita membeli secara resmi. Dalam satu akun itu bisa membeli 5. Tapi itu sangat-sangat berat waktu itu karena hampir semuanya langsung ludes, Mbak. Jadi 3 jam itu untuk tim away, supporter away Indonesia, dan di hari itu sore semua sudah ludes, Mbak. Oh, oke. Jadi sudah lama. Hari ini udah tidak bisa beli tiket ya berarti? Hari ini sudah tidak bisa membeli lagi, Mbak. Oke. Mas Reza, mungkin ada info siapa pejabat-pejabat atau mungkin tokoh-tokoh yang datang spesial ke Osaka untuk menyaksikan laga besok? Ada info-info mungkin?
Karena kebetulan saya juga sebagai sekjen untuk PPI Jepang, berdasarkan info dari Ketua PPI Jepang, Mas Gandhi, akan ada beberapa pejabat yang akan datang, walaupun termasuk dengan anggota DPR yang datang seperti itu, yang akan datang langsung untuk menyaksikan dan akan ada beberapa kegiatan. Bahkan info yang beredar di grup PPI itu Pak Arya akan menyapa pelajar Indonesia esok hari setelah pertandingan. Itu Oh, di hari Rabu akan ada kegiatan di Osaka seperti itu. oke, baik. Saya bergeser dulu ke Mas Budi Sudarsono, mantan pemain Timnas. Mas Budi, kalau Anda melihat Timnas Indonesia saat ini, bagaimana rasanya menyaksikan bahwa Timnas Indonesia bisa sampai ke tahap hari ini? Menurut saya sangat luar biasa pencapaiannya, apalagi kita sudah memastikan ke round keempat ya, Iya. round keempat itu sangat luar biasa. Jadi perkembangan timnas sekarang sudah mulai dari tahap-tahap sudah mulai bagus lah gitu. Baik, Mas Budi, waktu masih aktif bermain, terbayang tidak bahwa Timnas Indonesia bisa sampai ke putaran ketiga, bahkan sekarang dinyatakan lolos putaran 4 untuk Piala Dunia loh? Kalau kita pengen membayangkan sebenarnya, pengen membayangkan bahwa kita ada di situ sebenarnya. Tapi tidak berani gitu. membayangkan ya? Seperti itu. Oke, Jadi oke. pengen kita itu apalagi kita sekarang sudah penikmat lah ya, hanya untuk menonton. Kita pengen bagaimana tim nasional itu semakin tahun semakin maju dan mudah-mudahan bisa masuk ke Piala Dunia seperti itu. Baik, Mas Budi, kalau mengamati perkembangan Timnas, terutama dalam beberapa laga terakhir, menurut Anda, apa faktor yang paling penting yang bisa membuat Timnas bisa sampai di tahap hari ini? Yang paling penting adalah kuncinya adalah di ketua umum ya. Oh, di ketua umum Jadi ya? ketua umum itu kuncinya seperti itu ya. Apapun itu, kalau ketua umumnya istilahnya oke, insya Allah semua bisa terjadi lah gitu. Apa yang Apalagi Pak membedakan? Erick. Apa yang membedakan dari ketua umum saat ini menurut Mas Budi? Mungkin karena sekarang banyak pemain naturalisasi yang berkualitas yang bisa main di Indonesia. Itu menurut saya juga salah satunya gitu. Emang kita butuh pemain yang berkualitas yang bisa bersaing di tingkat internasional seperti itu. Iya, kalau kemudian bisa berbagi cerita sedikit, Mas Budi, dari pengalaman Anda waktu masih di Timnas, pernah tidak menghadapi Jepang? Mungkin bisa dibagi cerita. Kalau sama Jepang kita kayaknya sudah pernah ya, tapi kita tahun berapa? Kalau klub kita sering, Pak, klub kita sering. Oke. Itu kalau Timnas kita baru sekali kayaknya itu loh. Baru sekali ya? Kita ya, insya Allah baru sekali. Oke, ada ingatan mungkin Mas Budi waktu melawan Jepang, apa sih, kan kalau tiap kali kita melawan satu timnas atau melawan satu klub yang berasal dari satu negara, suka ada stereotip tertentu dari pemain-pemain per negara. Nah, kalau Jepang tuh apa sih ininya? Betul. Jadi kalau dulu ketika kita main main dengan tim dengan Asia Timur ya, kalau Jepang itu ya. Iya. Itu biasanya kayak Korea, Jepang, itu dulu kita kayak orang bilang ngejar pantat lah, jadi hanya ngejar aja gitu. Emang mereka kalau main cepet ya, memang kecepatan juga dia punya, terus postur tubuhnya juga dia juga bagus gitu, ideal lah gitu. Kalau di kita itu biasanya pemain kita itu yang cepat itu pemain yang kecil. Kalau di pemain-pemain di Asia Timur, dia pemainnya sudah kokoh, tinggi, dia punya kecepatan yang luar biasa. Biasanya seperti itu. Oke. Gitu. Oke, jadi makanya kemudian tidak berani berharap untuk menang ya melawan tim-tim seperti itu. Kalau berharap menang, tetap kita berharap menang gitu. Kita optimis menang gitu. Tapi
kita juga tahu kualitas di lapangan seperti apa seperti itu. Oke, Mas Budi, boleh tidak kasih catatan sedikit, kan kita sudah pernah melawan Jepang November lalu. Kalau Anda melihatnya kan kita waktu itu babak belur ya 4-0 di kandang sendiri. Itu di kandang sendiri ya. Jadi saya agak was-was juga besok itu di kandangnya Jepang gitu. Akan seperti apa kira-kira? Ya kalau menurut saya kita juga istilahnya tahu kekuatan kita. Yang penting progres tim nasional sekarang dari pertandingan pertama dipegang pelatih Kluivert itu semakin lama semakin meningkat. Karena kita lawan Jepang ini kan kita nggak ada ini ya, nggak istilahnya tanpa beban. Iya. Kita sudah masuk ke ronde keempat, jadi nggak ada perebutan apa yang kita mau, kan seperti itu. Iya. Jadi menurut saya ini pertandingan ini lebih nothing tulus buat kita, tapi untuk persiapan ke ronde keempat. Seperti itu. Oke. Ya, jadi taktiknya semuanya, permainannya kita sudah belajar bagaimana caranya nanti kita main di ronde keempat seperti itu. Oh, oke. Jadi diperlakukannya lebih seperti friendly match atau latihan untuk menghadapi putaran keempat atau seperti apa? Iya, ya seperti itu. Jadi seperti kayak kita mematangkan tim untuk menyambut ronde keempat itu. Karena kita tahu sendiri bahwa Jepang punya kualitas yang sangat luar biasa. Iya. Pertandingan pertama kita juga pemain Jepang juga orang bilang jalan kaki lah dulu kan kemarin kita main di GBK itu. Iya. Walaupun kita kalah 4-0 aja orang bilang dia main dengan jalan kaki. Sebenarnya juga enggak jalan kaki sebenarnya. Cuma seperti orang jalan kaki gitu ya. Seperti itu. Dan juga permainannya dia juga sangat luar biasa, kaki ke kaki. Dia yang saya hitung kemarin ketika kita main di sini, dia long passing aja itu dia hanya cuma selama 90 menit itu 3 kali kalau nggak salah. Selebihnya dia main kaki ke kaki dari bawah, build up dan sebagainya sampai ke dari depan pun dia juga bagaimana cara dia membongkar serangan kita dengan kaki ke kakinya itu. Nah itu memang kelebihan pemain Jepang yang sekarang seperti itu. Nah, kita juga belajar bagaimana nanti bertemu dengan tim yang mempunyai kualitas seperti ini di ronde keempat itu. Oke, nothing tulus tapi tidak berarti siap babak belur kan ya Mas Budi? Oh iya pasti begitu. Nothing tulus itu biasanya kita lebih kuat gitu kan. Yang penting kita sebenarnya kalau kita draw aja kita sudah seperti menang, Mbak. Oke. Kalau main di Jepang itu. Oke, jadi hasil minimalnya paling tidak bisa menahan serangan begitu ya Mas Budi? Iya, siap gitu. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak untuk azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya akan kita lanjutkan setelah ini. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.